Akhirnya warga Jakarta tidak perlu khawatir lagi akan kedatangan banjir. Anies sudah mengeluarkan Ingup nomor 52 tahun 2020 tentang percepatan peningkatan sistem pengendalian banjir di era perubahan iklim. Di Ingup tersebut Anies minta peringatan dini disiarkan sebelum banjir datang, membangun sistem deteksi dan peringatan dini kebijakan banjir serta sistem penanggulangan bencana banjir yang antisipatif, prediktif, cerdas, dan terpadu, tulis Anies. Peringatan dini tersebut harus diberikan selambatnya 1 hari sebelum banjir. Amazing, luar biasa, mengejutkan, benar-benar sistem yang sangat brilian. Katanya ini sistem yang antisipatif, prediktif, cerdas dan terpadu. Terdiam, sumpah, lucu banget. Dengan demikian warga tidak usah khawatir memikirkan kapan banjir akan datang, apakah banjir akan datang atau tidak. Sehari sebelum datang akan dikabari. Ibarat sebelum tamu mau datang, ditelepon dulu bahwa tamu mau menginap, kemudian warga standby dan ready menyambut tamu. Brilian memang. Oh iya, biar lebih keren, buka lowongan pekerjaan yang tugasnya memberitahukan peringatan banjir sehari sebelum datang. Kalau banjir bakal datang, orang ini bakal pakai toa keliling Jakarta sambil teriak-teriak mengimbau warga melarikan diri. Anies Baswedan ingin meningkatkan sistem pengendalian banjir dengan mengeluarkan Ingup tersebut. Maka perlu percepatan peningkatan sistem pengendalian banjir. Diperlukan percepatan peningkatan sistem pengendalian banjir yang responsif, adaptif, dan memiliki resiliensi atas risiko banjir yang dihadapi saat ini dan di masa yang akan datang. Baik dari segi peningkatan infrastruktur fisik maupun infrastruktur sosial, kata Anies dalam Ingup tersebut. Beginilah hasil kerja gubernur pilihan umat yang seiman dan santun. Cara kerjanya terbalik melawan logika dan akal sehat. Seharusnya yang dibutuhkan adalah penanganan supaya tidak banjir, bukan pemberitahuan banjirnya. Jadi semakin jelas selama ini Anies kerjanya entah ngapain saja. Tercatat hanya Ahoklah yang berhasil mengatasi banjir. Sekarang tiap hujan banjir, bahkan makin meluas dan parah. Anies harus berpikir keras bagaimana caranya agar air hujan masuk ke dalam tanah, bukan masuk ke rumah warga. Pemberitahuan banjir sehari sebelum banjir datang tidak akan banyak membantu. Warga bisa evakuasi atau siap-siap, tapi rumah tidak bisa dibongkar pasang lalu diangkut atau digeser ke tempat yang lebih aman. Emang rumah itu kayak Lego, warga bisa minggat, tapi rumah tetap kebanjiran. Sehabis banjir, warga bakal encok dan pinggang keseleo membersihkan lumpur banjir yang lengket di setiap sudut rumah. Barang-barang dan perabotan di rumah rusak. Habis duit lagi. Itu pun kalau prediksi banjirnya 100% akurat. Bagaimana kalau tidak akurat pengumuman banjir akan datang? Warga evakuasi. Ternyata banjir tidak terjadi. Ini mirip sekali dengan prank. Anies dari dulu selalu fokus pada solusi jangka pendek, bukan fokus pada akar masalahnya yaitu mengatasi banjir agar tidak datang lagi di masa mendatang. Normalisasi sungai tidak dilanjutkan, naturalisasi tidak ada kejelasan. Buat warga Jakarta, semoga tabah menerima kenyataan bahwa gubernur sekarang tidak becus bekerja. TGUPP pun tidak jelas entah apa kerjanya hingga saat ini. Gubernur yang solutif itu harusnya mikir panjang ke depan. Gunakan solusi yang sifatnya mirip dengan investasi jangka panjang. Pengembalian investasi akan dirasakan di masa mendatang. Kenapa tidak sekalian aja ketemuan dengan air hujan, aja ke balai kota. Lalu bicarakan baik-baik dan negosiasi supaya air hujannya tidak menggenangi Jakarta. Kalau air hujannya bandel, silakan minta bantuan kelompok gerakan moral untuk memperbaiki moral dan akhlak air hujannya. Kalau masih bandel juga, silakan minta bantuan kelompok penjual kafling surga ancam air hujannya.
Suruh pilih, jangan genangi Jakarta atau mayatnya tidak akan didoakan dan suruh kubur diri sendiri. Beginilah realitanya. Gubernur yang diteriaki kafir ternyata lebih mampu atasi banjir ketimbang gubernur pilihan kelompok yang mengaku suci dan punya kunci surga. 3 tahun Jakarta dipimpin orang ini. Seolah tak ada solusi sungguhan untuk atasi banjir. Yang ditawarkan malah solusi ecek-ecek. Jadi yang bodoh siapa?